Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rianingsih, NPM 22210200424. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian anak kandung, zina, dan li'an untuk memenuhi mata kuliah Fiqh Mawaris. Yang pertama yaitu pengertian anak kandung. Anak kandung adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada janin yang dikandung dalam rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah anak di luar nikah. Di dalam fiqh disebut sebagai walad az-zina. Hasanain Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan lelaki dan perempuan yang tidak sah. Wahbah Az-Zuhaili mencatat bahwa menurut ulama Malikiyah, zina adalah salah satu penghalang kewarisan di dalam ketentuan fikih Islam. Oleh karenanya, seorang walad az-zina tidak bisa saling waris mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya sebagai anak biologisnya. Yang ketiga, menurut istilah hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksiannya bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat jika ia berdusta. Dasar hukum atau syarat penyelesaian warisan anak kandung zina dan li'an. Syarat agar anak dalam kandungan dapat mendapatkan warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak dalam kandungan harus sudah terwujud dalam rahim ibunya. Hal ini berarti bahwa anak tersebut sudah memiliki bentuk fisik yang jelas dan dapat dipastikan keberadaannya dalam kandungan ibunya. Yang kedua, anak dalam kandungan harus lahir dalam keadaan hidup. Jika anak dalam kandungan lahir dalam keadaan hidup, maka ia memiliki hak waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, jika anak dalam kandungan meninggal sebelum lahir, maka ia tidak memiliki hak waris. Yang ketiga, anak dalam kandungan harus memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris. Anak dalam kandungan hanya memiliki hak waris jika ia memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris yang sah menurut hukum Islam, seperti anak, cucu, atau keturunan lainnya. Pendapat ulama terkait mewaris anak zina dan li'an. Pendapat pertama, ibu dapat mewarisi bagian tetap, saudara ibu juga mewarisi bagian tetap, dan sisanya dikembalikan kepada mereka. Menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian atau arod, berdasarkan pendapat ini, anak itu atau zina dan li'an tidak bisa mewarisi dari orang lain dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara asobah senasab berdasarkan al-ukhuwah atau al-umumah. Pendapat kedua, Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya, kemudian ibu asobah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya. Dalam masalah waris mewarisi, hadis lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah SAW, berikanlah bagian-bagian itu kepada anak kepada yang berhak. Jika ada sisa, pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Pendapat ketiga, sedangkan mazhab pendapat yang ketiga ini, mereka yang diterima menjadi asobah ibunya sebagai asobah anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi asobahnya, atau dengan kata lain, ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina.
Dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang pendapat seperti ini adalah sabda Rasulullah SAW, perempuan menguasai 3 warisan. Warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak liarnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.